penerapan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Jadi dalam program ini rencana kita kan sudah punya pojok baca. Sekarang pojok baca yang kita ada di setiap lokal itu belum digunakan secara optimal atau maksimal. Nah, nanti saya akan mengadakan rapat dengan guru-guru lain, wali kelas lain untuk pelaksanaan program ini. Jadi saya minta izin kepada Ibu, bagaimana menurut pendapat Ibu? Kalau menurut pendapat Ibu, program ini sangat menunjang untuk di sekolah kita kan. Jadi Ibu sebagai guru penggerak, saya menginginkan Ibu mengoptimalkan seluruh kelas yang ada di sini yang sudah mempunyai pojok baca, yang belum mempunyai pojok baca, agar Ibu bisa memotivasi rekan-rekan kita yang agar bisa melaksanakan bagaimana memfungsikan pojok baca tersebut dalam rangka meningkatkan potensi anak kita di dalam literasi. Literasi itu kan minat baca anak kita tingkat minat baca anak kita akan lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah studi mengikuti sosialisasi tentang rancangan tindakan guru aksi nyata, terutama budaya positif, itu pembiasaan memanfaatkan dan mengoptimalkan pojok baca untuk literasi baca tulis di SDN 100 Pekanbaru. Kemarin kami punya program untuk masing-masing sekolah, terutama CGP, apa saja aksi nyata yang harus diterapkan di sekolah masing-masing. Di sini pada modul 14 budaya positif ini ada latar belakang kenapa saya mengangkat pojok baca sebagai budaya positif di sekolah kita. Karena selama ini kita punya pojok baca, tetapi belum terlaksana dengan optimal dan belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi untuk itu, di sini kami menggunakan program ini, terutama latar belakangnya yaitu karena kegiatan literasi merupakan salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan untuk menunjang terutama kemajuan ilmu dan teknologi. Ini terdapat dalam Undang-Undang Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang pertumbuhan budi pekerti umur, dan literasi salah satu cara agar anak bisa mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan mereka untuk bisa memberdayakan hal-hal positif di sekolah. Di sini sangat mendukung sekali, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan guru. Salah satu tindakan yang akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 23 Desember 2021 menyampaikan kepada kepala sekolah dan sudah dilaksanakan. Dan selanjutnya menyampaikan kepada rekan-rekan guru tentang program ini. Kemudian baru nantinya pada tanggal 4 Januari melakukan sosialisasi yang disampaikan kepada guru-guru di sekolah masing-masing. Dan dalam dukungannya dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru, juga dukungan dari siswa, orang tua, dan petugas terutama juga untuk penjaga sekolah untuk mendukung kerjasama ini. Tanpa kerjasama, program tersebut tidak mungkin akan terlaksana. Jadi itu yang kali ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 100 Sukajadi dan rekan-rekan guru, pada pagi ini, kesempatan ini saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menyediakan waktunya untuk melaksanakan program sosialisasi yaitu tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Nah, ini ada kemarin waktu kami sosialisasi atau pelatihan
bagaimana sebenarnya perubahan pada pendidikan kita di Indonesia. Kan selama ini kita beranggapan bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Nah, ternyata di segi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak bisa mendisiplinkan secara hati nurani. Maksudnya anak itu akan disiplin terpaksa. Setelah gurunya tidak ada, dia akan kembali lagi seperti biasa. Nah ini di sini ada kegiatan, ada perubahan paradigma yang selama ini kita sebagai seorang guru mungkin melaksanakannya itu sesuai gambaran kita dengan guru-guru yang lalu-lalu, kan? Nah, jadi ini ada kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini kegiatan ini seolah-olah kita mengepas sesuatu yang penting gitu. Maksudnya itu barang yang sangat berharga. Seandainya jika diambil orang lain, bagaimana kita mempertahankannya? Nah, untuk itu kita boleh buktikan dalam ilusi kita bahwa kita memegang sesuatu. Kalau sebagai seorang pendidik tentu saja kita berniat untuk menghasilkan putra dan putri didik kita menjadi manusia yang berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu ini yang harus kita pertahankan. Kegiatan di kita hari ini yaitu bagaimana kita merubah sikap kita sebagai seorang guru yang paradigmanya dulu berbeda. Sekarang kita rubah. Yang dulunya kita menggunakan disiplin kelas, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian budaya-budaya positif di sekolah kita tingkatkan lagi. Karena kita tahu karena ilmu dan teknologi pengaruh anak kita ini kan kuat dari situ kan. Jadi untuk itu bagaimana seorang guru itu menciptakan siswa atau anak yang berperilaku baik, berperilaku positif, yang akhirnya nanti tertanam pada jiwanya dan sampai dewasa dia tidak bisa berubah lagi dengan perbuatan yang tidak baik. Jadi sekarang ini yang dapat nanti kami terangkan ke depannya nanti kitalah bersama-sama guru-guru yang ada di SD 100 untuk meningkatkan bagaimana SD kita ini bisa dikenal oleh masyarakat yang memiliki perilaku yang baik. Kalau selama daring mungkin tidak sulit kita melaksanakannya karena kita tidak bisa mengawasi secara langsung orang tua yang mengawasi. Jadi karena Senin depan kita sudah mengadakan tatap muka secara langsung, kita usahakan kembali mengadakan seperti biasa ya benarnya kita salam dengan anak, saya pikir salam lagi, cuci tangan, kita kembali laksanakan seperti itu kayak Ibu UM kan. Kita kembali ajarkan sifat yang religius di kelas masing-masing. Itu kan termasuk budaya positif itu. Nah, budaya positif ini kita tingkatkan lagi. Selama ini kalau kita lihat anak kita kan, saya berapa hari di sini, anak tuh siap minum es tuh Pak De, dia langsung buang. Tanpa dia berpikir ada tong sampah sebesar-besar itu, ada tong sampah di situ, ada tong sampah. Malah di depan tong sampah dia buang saja. Nah, bagaimana anak kita ini supaya dia ada kesadaran dirinya untuk membuang sampah itu tanpa kita suruh. Tentu ya kita lah mulai dari kita dulu kan. Terpaksa lah gurunya coba dulu masukkan satu-satu. Nanti lama-lama anak itu kan malu. Baru kita contohnya dari kita dulu. Ini yang harus kita terapkan kembali. Karena kalau memang kita setiap hari, mudah-mudahan akhlak anak kita bisa lebih baik lagi. Terutama sekali, apalagi kelas tinggi itu. Kelas tinggi itu kan hancur-hancuran ya Pak ya, lari-lari, tendang kawannya, membuli. Ya itu kemarin ada saya membuat video tentang kasus satu mengenai anak yang suka minta duit dengan kawannya. Itu memang ada ya? Nah memang ada ternyata di sekolah kita ini. Kita nggak menyadari, nanti dimintanya duit dengan kawannya, dipaksanya, kemudian diancam. Nah itu ada kemarin kasusnya. Kemudian kasus apa lagi? Pas ujian mencontoh, itu banyak sekali kasusnya kan. Nah ini yang harus kita terapkan supaya anak itu tidak berbuat seperti itu lagi. Ini tadi ya Bu ya. Kemudian kita lanjut bagaimana sebenarnya menurut ini perubahan teori kontrol industri kontrol. Ini di sini Bu, seolah-olah kita itu mengilusikan, menghayal saja tapi tidak terlaksana dengan baik. Ilusi mengontrol murid. Bagaimana murid itu
selama ini merasa dirinya dikontrol walaupun dia jauh dari gurunya, walaupun dia jauh dari orang tuanya. Tapi dia dikontrol itu karena gurunya menerapkan kontrol tadi, anak itu timbul dari hatinya bahwa perbuatan itu bukan hanya gurunya yang melihat, tapi Allah yang melihat. Selama ini kan dia bisa biasa aja berbohong ya. Kalau saya bilang, kita ikatnya Bu, jangan berbohong dijadikan kebiasaan. Ikat ya, kita ada berbukti. Pura-puranya pura-pura, pura-pura sambung sama anak kita lagi. Kemudian di sini yang kedua itu ilustri bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini kalau merasa bersalahnya itu dari diri dia sendiri, otomatis tentu saja karakternya terbentuk karena dari dalam. Tapi kalau merasa bersalahnya karena guru, biasanya sifatnya itu hanya sementara kan. Kalau ada guru, dia baru berbuat baik. Itu yang payah itu. Kalau tak ada guru, dia kembali seperti ikhlas. Nah ini kemudian itu yang harus kita lakukan sekarang. Masukkan ikhlas. Nah pelan-pelan kita ingatkan, karena kan kita lupa bukan mengejar materi aja terus kan. Nah tapi kita lupa bahwa yang paling penting itu kita lupa mengingatkan anak. Dia kan kita cerewet kan. Kemudian bagaimana mengisi semua penguatan positif dengan positif, berpikiran positif bahwa anak itu bisa kita ubah ke lebih baik. Jangan langsung kita cak ini anak ibadah gak bisa berubah. Jadi itu kita tanamkan di diri kita beritahu ke anak, nah kamu pasti bisa berubah. Bukan tidak, itu yakin kamu bisa. Walaupun orang tuamu mungkin tidak melihat kamu. Jadi dengan positif tadi, bersikap positif pasti ada manfaatnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini sebenarnya orang tua itu kalau menurut Merdeka Belajar, menurut Ki Hajar Dewantara, orang tua atau orang dewasa tidak bisa memaksa anak, tetapi menggali potensi yang ada pada siswa itu sendiri. Itu nanti tugas kita sebagai seorang guru kedepannya. Saya tidak mengajarkan tidak ya, cuma kita yang saling mengingatkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada pada diri kita seorang pendidik. Karena kita memang dididik untuk itu kan, cuma kita saling mengingatkan supaya kita sama-sama, ayo kita lakukan lagi supaya lebih optimal kita laksanakan gitu. Karena prinsip sekarang menurut Pak Nadiem itu tidak hanya memberi, makanya Pak Nadiem tidak memaksa kita untuk menyelesaikan sekaligus tuntas materi, tetapi guru diberikan kebebasan untuk membuat RPP sendiri yang sesuai dengan keadaan lingkungannya. Pak Nadiem memang masih tahu seperti itu. Dan sebenarnya nanti akhirnya yang ADM itu mungkin dikurangi, karena kan kita beban dari ADM udah banyak sekarang. Di ADM akhirnya kita terbukakan siswa menjadi siswa yang memiliki profil Pancasila tadi. Ya, 3 dulu ya, satuan pelajaran, program analisis. Sebenarnya itu lagi yang mau dicapai. Nah, jadi di sini kan ada bunyi menurut Popoli itu bagaimana supaya kemajuan itu bisa dicapai. Tentu kita harus merubah pada diri kita sendiri dulu. Kita dulu yang menanamkan. Tapi kalau menurut pendapat saya, Ibu jangan merasa itu apa ini hanya dari dalam sendiri. Segala sesuatu itu kalau kita mau maju, saya yakin dalam agama juga disiplin. Nah, kuncinya disiplin. Kalau kita disiplin mengingatkan anak, insya Allah anak itu akan bisa disiplin. Nah, sebenarnya di sini saya minta bantu sama ibu, sama bapak, sama rekan guru, supaya kita saling mengingatkan. Karena saya bukan manusia yang sempurna ya, tidak mungkin. Jadi kebetulan lulus guru pemula, tentu otomatis saya, ayo kita bersama-sama mengajukan sekolah kita ini supaya dikenal oleh orang luar bahwa lulusan SD 100 itu akhlaknya bagus, akhlaknya baik, walaupun dia dari ekonomi mungkin yang rendah atau dari keluarga yang kacau balau gitu ya Bu ya. Tapi kita bisa menciptakan anak berakhlak mulia dan karakternya itu jelas. Ini yakin saya dari SMP 3 kan dikasih sendiri kan, dari SD 100 seperti ini ya, bagus ya akhlaknya. Walaupun mungkin kita tidak bisa meningkatkan dari segi pengetahuan mungkin tidak maksimal karena keadaan orang tuanya kan, tapi dari segi akhlak saya yakin kita bisa, insya Allah kita bisa ada kemauan. Nah ini aspek-aspek ini yang harus kita poin-poin penting itu kita kalau bisa ya Bu
poin pertama minggu ini saya harus menerapkan ini dulu. Jadi tidak sekaligus memang perlahan-lahan caranya kita untuk menyampaikannya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma, jangan kebiasaan yang dulu-dulu itu yang kiranya negatif tidak perlu kita ulang kembali. Tapi kalau kebiasaannya itu positif dan bermanfaat, itu yang kita tonjolkan kembali. Di sini misalnya saja kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita kan tidak mungkin memaksa ya, Bu. Tapi pandangan-pandangan kita itu kita sampaikan bagaimana supaya orang tertarik dengan pandangan kita. Ya, maksud kita itu kan kayak ibu-ibu dari kita lah. Kita sampaikan kepada orang tua melalui WA, perlu bahasa yang sama. Memang tujuannya sama, Bu. Mungkin tujuan kita positif semua. Tapi kalau penyampaiannya kita salah, orang tua tentu marah. Orang tua tidak terpanggil. Kalau saya setuju dengan misalnya Bu Nolin yang mengajak orang tua memberi bantuan untuk kelas. Selama ini saya lihat Bu Nolin berhasil. Saya belajar dari situ. Gaya masing-masing. Kita masing-masing punya. Tapi hal positif kan perlu kita pelajari, Bu. Perlu kita ambil dari kawan kita, jangan yang negatif aja kita tengok. Tapi yang negatif itu kalau bisa ditutup aja. Nah, kayak pemanfaatan pojok baca ini kan, ternyata ada orang tua yang memang mau memberikan bantuan pojok baca. Saya tertarik ini cantik kok bisa ya Nolin menarik minat orang tua murid. Padahal jumlahnya sedikit ya, tapi dia mampu memberikan hal yang besar seperti ini. Mungkin ya kita beda ya Bu, kayak Bu Lydia. Ini saya mau menyampaikan itu sulit. Bagaimana caranya? Harus kita perlu diskusi. Mudah-mudahan tadi kemarin itu gimana supaya orang tua tertarik memberikan bantuan untuk kita. Gimana ya Bu ya? Begitu saya juga harus banyak belajar ini. Karena saya tidak memang kalau kita minta uang itu agak sulit. Sulit saya mau ucap ke situ gimana, mau maksudnya gimana, mau narikkan orang tua itu supaya dia mengeluarkan duit banyak itu gimana gitu ya. Kalau kayak lokal sekarang, karena memang saya kenal kan Bapak Nafis, Pak Rudi, Bapak Karespan yang tinggal Pancasila 200 banyak juga itu bisa kan. Tapi kalau orang tua lain kan bisa kita paksa seperti itu. Nah itu, karena kalau kita tersinggung nanti dia bicara begini uang. Akhirnya sekarang bukan saya yang makan uang untuk Bapak Ibu juga orang-orang Islam. Kok ada yang bilang begitu? Bu, kami sudah naik ke kelas 5 tahun minta aja. Ya udah apa lagi Bu? Padahal itu kan soalnya disitu kan kita masih kelas gambar di sana. Nah itulah setelah diterangkan bahwa palanya untuk kamu. Pasti Pak itu ya itu ada lagi bicara begitu. Tidak ada lagi Kemudian kita lihat tadi kan teori kontrol, berarti pada diri kita harus punya kontrol positif. Memang guru disuruh merdeka belajar, apapun terserah guru. Tapi yang merdeka itu merdeka yang bagaimana? Kita harus koreksi diri kita. Kita boleh merdeka itu sesuai dengan peraturan. Apalagi kalau dengan peraturan agama ya insya Allah. Kalau kita berpegang teguh ke aturan agama, walaupun siapapun yang tidak melihat, kita yakin pasti kita laksanakan. Karena kita yakin Allah Maha melihat. Nah itu. Kemudian kita lihat lagi. Di sini, ini dia. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang disiplin. Jadi kedisiplinan itu dicontohkan dulu terlebih dahulu pada guru itu sendiri. Kemudian baru siswa bisa mencontoh gurunya. Jadi kita adalah sebagai contoh untuk kita semua. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini mungkin tahun-tahun sebelumnya sebagai seorang guru kita menganggap hukuman itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan dan untuk siswa kita agar mereka bisa berhasil. Tetapi sebenarnya teori pada motivasi perilaku manusia ini terutama menurut Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu anak dilahirkan itu merdeka. Jadi potensi-potensi yang ada pada diri anak itu sebenarnya sudah ada. Kita ini hanya sebagai petani. Apa tugas petani? Memupuk dan memelihara tanaman yang kita pelihara tersebut. Bibitnya itu sudah ada pada diri siswa kita. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan, apa
melanggar ketentuan yang sudah disepakati, mereka merasa tidak nyaman, takut guru akan memberikan hukuman. Jadi mereka termotivasi itu hanya sifatnya sementara, tidak berasal dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ada juga karena guru mengiming-iming dengan imbalan. Jika buat tugas atau PR, anak itu dikasih imbalan. Di sini merupakan motivasi eksternal. Mungkin awal-awalnya memang itu sangat mendukung, tetapi lama-kelamaan anak jadi terbiasa diberi imbalan lalu mereka mengerjakan, tapi tidak diberi imbalan mereka tidak mengerjakan. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana anak itu termotivasi, mereka itu menghargai dirinya sendiri, bahwa mereka adalah yang memiliki potensi, jadi sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk itu ini yang disebut dengan motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif di sekolah. Jadi kalau kita masing-masing guru itu tujuan akhir kita adalah disiplin sekolah. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ada mungkin ada masukan dari rekan-rekan guru, kami persilakan. Kita lanjutkan teori menurut Ki Dewantara. Kenapa menteri kita tadi mengambil contoh di sini mengenai pendapat Ki Dewantara? Karena kita ketahui Bapak pendidikan kita Ki Dewantara, dia berpendapat bahwa merdeka itu adalah hak setiap warga negara, terutama siswa. Tetapi merdeka yang bagaimana? Kan? Kita jangan kalau kita salah arti pada anak merdeka, tapi anak itu bebas semaunya. Tidak. Merdeka maksudnya itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri. Berarti anak itu memang harus kita tanamkan betul budaya positif, mulai dari keluarganya sampai di sekolah ini. Sebagai seorang guru kita memang sangat berat sekali tugas kita untuk berdiskusi bersama siswa-siswa kita yang sudah lepas mengontrol selama COVID. Saya merasakan sekali akibat dari anak biasa dari itu. Selanjutnya kita perhatikan, nah ini ada budaya positif. Terutama kalau budaya itu positif itu bisa terlaksana, tentu saja lingkungan harus positif. Bagaimana cara menciptakan lingkungan positif? Tentu lingkungan itu warga sekolah harus memberikan contoh-contoh yang positif. Perlu kerjasama antara rekan guru, kepala sekolah mendukung kegiatan kita untuk lingkungan positif. Misalnya budaya membuang sampah pada tempatnya. Nah, siswa kita lihat mereka tidak ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, karena mereka adalah yang nyapu nanti kok akhirnya bersih lah sendiri sekolah kita. Jadi mereka sampai aja membuang sampah sembarangan. Kemudian ada keyakinan keras. Nah di sini agar budaya positif itu dapat betul-betul diterapkan, kita harus membuat pada keyakinan kelas. Jadi masing-masing kelas membuat apa yang mereka impikan, kelas yang bagaimana yang mereka impikan. Jadi mereka yang menulis, misalnya saya mengimpikan sekolah atau kelas yang tidak dibully, kan ada pembelajaran itu. Atau saya memimpikan kelas yang bersih, damai, tentram, dan bergotong royong. Ini kita terapkan di kelas masing-masing. Dan saya berharap nanti kita punya laporan ini keyakinan kelas kami. Dan Ibu Noli kemarin sudah buat kira-kira cuman karena daring tidak terlaksana dengan baik. Kemudian ada peraturan kelas. Nah di sini peraturan kelas itu bersifat positif. Maksudnya begini, biar anak itu yang mengeluarkan idenya. Jika peraturan itu mereka yang membuat, tentu otomatis mereka yang bertanggung jawab. Jangan guru. Jadi kalau siswa buat peraturannya, kan dia apalagi anak itu kan tahu nih, kalau buang sampah tidak pada tempatnya, tentu saja ini akibatnya. Apa sanksi bagi mereka? Mereka yang bertanggung jawab. Jadi di situ kita perlukan budaya positif. Selanjutnya, apa beda keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Nah di sini mengapa tidak
keyakinan kelas. Jadi kalau dulu kita kan peraturan, sekarang keyakinan kelas. Untuk itu, untuk mendukung motivasi intrinsik, maksudnya dari dalam siswa, itulah kita gali nilai-nilai keyakinan yang ada pada siswa itu sendiri. Karena kita tahu dari rumah anak kita sudah ditanamkan oleh orang tuanya nilai-nilai agama. Tentu mereka tahu mana yang baik dan buruk. Jadi melalui budaya tersebut, nilai-nilai dan keyakinan tadi akan timbul dengan sendirinya tanpa kita paksa, tapi kita hanya menggali saja. Maksudnya kita lihat di sini ada melalui keyakinan kelas kita menggunakan kesepakatan kelas. Sepakat dengan siswa. Misalnya untuk kesepakatan sekolah bisa antar guru, kemudian antar pelajar dan teman-teman. Bagaimana sikap siswa kita kepada gurunya dan bagaimana sikap terhadap temannya ataupun sikap terhadap yang lain atau orang tuanya. Jadi di sini kita buatkan kesepakatan kelas berupa tata tertib. Di sini ada boleh dicontoh nanti masing-masing kelas ya Bu ya. Datang pada waktu mengucapkan salam sudah kita laksanakan. Tetapi kalau bisa anak itu dia sendiri yang terinspirasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada yang masukkan Ibu? Pak Oji? Masukkan. Apa beda peraturan, keyakinan kelas dan kewajiban apa yang dituju? Nah ini di sini ada kan peraturan. Apa yang dituju sebenarnya? Anak kita berikan peraturan, mereka membuat peraturan itu sebenarnya tujuannya untuk diri dia sendiri. Selalu mengembalikan itu ke tempatnya. Jelas kita menanamkan tanggung jawab kepada siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau mereka sudah menghormati diri sendiri, otomatis orang lain akan menghormati mereka. Dilarang melakukan kekerasan, ini untuk keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini sangat berhubungan dengan kesehatan dan selanjutnya. Jadi kita tanamkan ini kepada siswa kita. Nanti kita pengen kita kelas masing-masing agar siswa kita paham kalau kita memahami siswa. Nah, di sini untuk hukuman atau penghargaan di sini dilihat pengaruhnya itu bagaimana. Ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian diberikan penghargaan menghukum, maksudnya begini, kita buat hukuman tapi nilainya positif. Misalnya siswa tidak membuang sampah pada tempatnya. Apa hukumannya? Kalau kita hukum lari di lapangan sekolah itu kan tidak sesuai. Kalau kita beri hukuman begini, Bu, karena mereka yang membuat, Bu, kami kalau tidak membuang sampah pada tempatnya disuruh ngepel. Nah itu kan bermanfaat. Kemudian atau misalnya anak terlambat datang, apa hukuman mereka yang sanksi yang mereka buat menghafal pertandingan, itu kan nilainya positif ya, bukan berarti kita dilarang itu, tetapi hukuman itu nilainya positif. Atau menghafal ayat-ayat pendek, nah itu kan sangat mendukung sekali untuk program literasi kita. Ya, kita apa tindakan guru? Nah, di sini ada beda Bu antara hukuman dan atau konsekuensi tindakan guru. Mana yang hukum, mana konsekuensi sebenarnya. Ini mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang karena terlambat datang sekolah. Ini kan hukuman Bu, ancam becak sampai 100. Kira-kira manfaatnya apa? Nah, kemudian pada diri anak itu bagaimana? Apa dia tidak kesal kan? Nah, ini perlu kita sikapi seperti itu. Ini mengganti, kita bandingkan dengan yang konsekuensi ya, Pak ya, menggantikan tentang teman-teman yang telah dicoret. Nah, ini kan nilainya positif, konsekuensinya bagus kan? Dia bertanggung jawab sudah mencoret-coret, gantinya dengan kertas yang baru. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu nampaknya harus melihat selama ini pemikiran kita mengenai hukuman. Kita kan cuma
Kadang kita tidak memperhatikan intonasi yang kita sampaikan. Bisa saja intonasi yang kita sampaikan itu mempengaruhi. Jadi itu masalah. Ini presentasinya. Nah, di sini perlunya guru sebagai Pengontrol. 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi dari guru tersebut berbuat, kemudian bagaimana kalau seandainya pemusuh itu hasilnya bagaimana, dan pembuat merasa bersalah, dia timbul pada diri anak itu sendiri merasa bersalah kalau mereka melanggar apa yang sudah mereka sepakati, jadi dia timbul rasa bersalah dengan mereka sendiri. Di sini nampak identitas dari kontrol dari luar, kontrol dari dalam, dan yang tadi eksternal dan internal. Jadi nanti kita sampaikan bersama. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu tadi penyampaian saya tentang sosialisasi menanamkan budaya positif di sekolah kita melalui peraturan kelas. Jika ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Rolling mengenai kesepakatan kelas. Bagaimana masukannya, misalnya begini, kalau siswa anak kan belum paham. Dia lebih paham lagi soal ya. Masih itu nilai positif. Ya, bisa. Nah, masih nilai positif. Tadi kalau kata-kata tadi kan tidak bernilai positif, saya merasa misalkan kan tidak berhubungan dengan pelajaran kita. Ya, Kalau seperti itu bukan dari penerapan waktu ya ketinggalan. Jadi anak tuh hanya fokus di kebesaran keluarga. Oh, jadi itu dijadikan tugas di rumah berarti. nah, misalnya itu kan Sesinya dibuat juga, kan itu memakan waktu. Iya. Dan anak itu bakal ketinggalan pelajaran, bukan dilanjutkan. jadi itu mungkin saja kita bisa mendapat pendapat dari siswa kapan waktunya. Seandainya kita berkesepakatan kelas dan kamu melanggar sanksi tersebut, bagaimana menurut pendapat kamu kapan bisa dibicarakan selesai? Kita bisa minta pendapat. Karena anak-anak kita ini nampaknya kalau kita katakan bisa. Iya, dari kesepakatan anak-anak tuh kemarin kan udah pernah coba. Ya sebelumnya kan kita sudah pernah mencoba kan. Anak itu tahu dia Bu, ini ada memang yang ngasih pendapat ini. Bu, yang tak itu tuh tak buat PR. Dinenda aja Bu 2.000. Nah kita lihat pendapat yang lain bagaimana. Kayak demokrasi dari mana? Sudah kalau kita denda 2.000. Untuk apa uang kita? Kalau mereka itu dan mereka konsekuensinya, maksudnya tuh dia memang bertanggung jawab apa yang ada keputusan mereka. Tidak apa kita laksanakan karena memang kita kan menanamkan kepada anak kita tuh percaya diri, bertanggung jawab, kemudian dia bersosialisasi dengan teman-temannya, dia bisa menjadi pemimpin yang bisa mengambil keputusan sendiri. Selama ini kan pada kita udah ibu aja mengambil keputusan, jadi anak kita tuh tidak berani mengungkapkan pendapatnya, tidak berani dia memberikan keputusan bahwa dia benar keputusan ini lebih baik. Sampai dia dewasa menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan dia sehari-hari, dia tak berani dia. Mak aja lah kan ada banyak yang gitu. Sampai SMP, kuliah pun mak aja lah. Dan sekarang kita mulai budayakan bagaimana anak itu bisa percaya diri dengan karena waktunya sudah tersita beberapa jam dan terima kasih pada rekan-rekan guru yang sudah
terutama pada aksi nyata budaya positif di sekolah, yaitu dengan mengoptimalkan pojok baca untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah kita ini. Di sini, rekan saya Ibu Etni memberikan contoh positif dan mampu menginspirasi guru-guru yang lainnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, terutama di SD Negeri 100 Kota Pekanbaru. Banyak hal yang sudah beliau lakukan demi kemajuan pendidikan di sekolah kami, dan saya sangat mendukung sekali semua program yang telah disampaikan oleh Ibu Etni. Mungkin hanya itu paparan dari saya mengenai budaya positif di sekolah dalam program aksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.